syukur itu bisa dengan hati. Setiap kali anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepadanya, maka insya Allah itu bentuk dari syukur kita kepada yang memberikan nikmat. Karena kita khawatir kalau seandainya hari-hari kita tidak kita gunakan untuk membuktikan syukur itu, jangan-jangan kita justru melakukan satu perbuatan yang bentuk kufur, yang merupakan bentuk dari kekufuran dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memohonlah selalu kepada Allah agar tetap istiqamah, agar tetap taat dalam mengisi sisa-sisa waktu di kehidupan di dunia ini. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau yang kita taati dalam setiap aktivitas gerak langkah yang kita jalani. Dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah, masih seputar al-imanu bil qadar, persoalan beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam hidup ini kita hanya menjalani apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketentuan itu semua sudah tercatat, semua sudah diketahui oleh Allah, semua atas kehendak Allah, dan Allah lah yang menciptakan semua kehendaknya itu. Kita kemarin terakhir berbicara tentang beralasankan kepada takdir dalam meninggalkan kewajiban atau dalam melakukan perbuatan maksiat. Dan itu sesuatu yang tentu saja tidak benar, tidak boleh. Ketika ada seseorang meninggalkan satu kewajiban agamanya lalu beralasankan kepada takdir, atau seseorang yang melakukan perbuatan maksiat lalu beralasankan kepada takdir. Kemarin kita sudah sebutkan ayat-ayatnya, tapi dalam buku ini diberikan penjelasan yang cukup luas untuk menolak hujah orang-orang yang seperti itu. Selain daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim, ternyata juga ada dalil-dalil dari hadis Nabi dan juga dari logika, yang kesemuanya itu membuat kita semakin yakin bahwa tidak boleh sama sekali beralasankan kepada takdir untuk satu perbuatan yang salah dan menyimpang. Di antara ayat yang lain yang belum kita sampaikan pada pagi kemarin itu, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 165. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubasyirina wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mubasyirina wa munzirin, untuk memberikan peringatan, peringatan-peringatan yang baik, atau untuk memberikan peringatan-peringatan akan ancaman-ancaman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul,
supaya tidak ada lagi hujjah bagi manusia terhadap Allah itu setelah diutusnya Rasul itu. Jadi Nabi diutus, kaum-kaum terdahulu juga diutus para nabinya, para rasulnya. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, semua nabi-nabi yang ada diutus untuk memberikan kabar gembira. Ini perintah-perintah Allah yang harus kalian lakukan, nanti diberikan balasan surga. Ini larangan-larangan Allah yang harus kalian tinggalkan, karena nanti akan ada pula balasannya neraka. Itulah fungsi Rasul itu. Kenapa Allah utus Rasul itu? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da Rasul. Supaya manusia tidak bisa lagi berhujjah di hadapan Allah nanti di akhirat ketika Rasul itu sudah diutus. Karena Rasul sudah menyampaikan ini haram, tinggalkan. Ini wajib, kerjakan. Karena hukum itu memang kita dapatkan dari dua sisi. Ada dari sisi perintah, ada dari sisi larangan. Perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Itulah fungsi Nabi. Nah, ketika Nabi itu sudah menyampaikan kepada umatnya, nanti di hadapan Allah tidak bisa beralasan lagi kepada takdir. Karena dia sudah diberikan pengetahuan tentang perkara-perkara agama tersebut oleh nabi-nabi mereka. Tidak ada lagi hujjah ketika Rasul itu sudah diutus oleh Allah. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah itu maha mulia, maha perkasa, maha hakim, maha bijaksana. Maka diutusnya Rasul itu salah satu dari bukti kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti Allah menyediakan neraka untuk para pendosa, mereka tidak lagi punya hujjah tentang takdir, karena Rasulnya sudah diutus. Maka walau kana al-qadaru hujjatan lil mukhalifin lam tantafi bi irsalir rusul. Kalaulah takdir itu dapat dijadikan hujjah bagi orang-orang yang menyimpang, niscaya hujjah itu tidak akan ternafikan dengan diutusnya para rasul. Li'annal mukhalafata ba'da irsalihim waqi'atun biqadarillah. Karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi setelah diutusnya para rasul itu, penyimpangan itu terjadi dengan takdir Allah. Jadi penyimpangan itu terjadi dengan takdir Allah, tetapi tidak bisa dijadikan hujjah untuk menolak iqab atau sanksi dan ganjaran yang sudah disediakan oleh Allah. Nah, barangkali kemarin kita sudah cukup panjang memberikan penjelasan apa makna bahwa sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan Allah dan atas takdir Allah. Jadi Allah yang memberikan mereka kemampuan, Allah yang memberikan, yang menciptakan kehendak pada diri mereka, Allah yang menciptakan kemampuan itu. Cuma mereka yang salah guna terhadap kemampuan yang diberikan oleh Allah, sehingga badan sehat yang diberikan oleh Allah justru digunakannya untuk berbuat dosa, bukan malah digunakannya untuk berbuat kebaikan demi kebaikan. Oleh karena itu, ketika kesehatan fisik digunakan untuk berbuat baik, pantas dikasih balasan baik. Ketika ditakdirkan sehat lalu digunakan untuk berbuat dosa, pantas pula untuk diberikan ganjarannya. Ini dalam An-Nisa 165. Dalam hadis Nabi ada sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sumbernya adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Tidaklah ada di antara kalian seseorang di antara kalian kecuali, jadi semua kalian ini, qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar, sungguh telah
dituliskan, sungguh telah ditetapkan apakah nanti dia masuk surga atau dia masuk neraka. Jadi qad kutiba maq'aduhu, maq'ad itu kalau secara bahasa artinya kursi tempat duduk. Jadi nanti dia duduknya di neraka atau duduknya di surga. Sudah dituliskan, sudah ditetapkan takdirnya. Semua kita. Dalam ilmunya Allah semua kita sudah ada. Surgakah atau neraka. Faqala rajulun minal qaum. Lalu ada seseorang yang berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ala nattakilu?" Wahai Rasul, kalau begitu tidakkah kita cukup pasrah saja? Jadi kan sudah diketahui oleh Allah nih, surgakah atau neraka. Allah sudah tahu, kita belum tahu. Hanya ada dalam ilmunya Allah, dan itu takdir merupakan rahasia yang hanya Allah yang tahu. Makanya sahabat tadi bertanya, kalau memang sudah tahu siapa kita yang masuk surga, yang siapa pula yang masuk neraka, ala nattakilu ya Rasulullah, enggakkah cukup kita berpasrah diri saja? Udah jalani aja hidup nih semaunya, karena sudah tahu surga dan neraka. Tapi ingat, yang tahu itu hanya Allah. Kita tidak tahu. Kala Rasul berkata, i'malu fakullun muyassar. Berbuatlah, beramallah, fakullun muyassar. Karena semua orang dimudahkan. Dalam satu riwayat yang lain, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena semua orang itu dimudahkan untuk mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan untuk dia. Dia dimudahkan untuk mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan untuk dia. Jadi berbuat aja. Jangan justru karena sudah diketahui siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka oleh Allah, justru malah bermalas-malasan, tidak lagi mau mengisi waktu untuk beramal, berpasrah diri saja tanpa berbuat apa-apa, menunggu ketentuan takdir. Kalau surga ya surga, kalau neraka ya neraka. Ternyata tidak bisa. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Berbuatlah, beramal terus. Karena semua orang akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan olehnya. Maka berdasarkan hadis ini, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ittikali alal qadari. Berdasarkan kepada hadis ini, Nabi melarang untuk berpasrah diri atau menyerah kepada apa yang sudah ditakdirkan itu. Berbuatlah. Oleh karena itu, kita memang dengan adanya takdir yang sudah diketahui oleh Allah ini, membuat kita harus selalu berupaya maksimal untuk mendapatkan takdir-takdir baik kita. Dan semua kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan itu. Kalau seandainya seseorang ditakdirkan oleh Allah sukses dalam pendidikan, sukses dalam kuliah, apakah dia akan cukup berpasrah saja? Ternyata tidak. Belajarlah, dan Allah mudahkan untuk menuju kesuksesan itu. Tapi kalau ternyata memang takdirnya tidak sukses, udah belajar, enggak juga masuk ke kepala tuh, entah apa-apa yang disampaikan dosen itu. Mungkin memang takdirnya tidak sukses. Kalau seandainya Allah sudah mentakdirkan seseorang sukses dalam berbisnis umpamanya, apakah dia cukup berpasrah diri saja? Ya udahlah, kan kalau memang takdirnya sukses ya sukses. Dagangan saya ini pasti akan laris nanti. Karena memang Allah sudah takdirkan. Ingat, yang tahu takdir itu hanya Allah. Kita tidak tahu. Karena itu menjadi rahasia Allah. Kalaulah seandainya takdir itu diberitahukan kepada kita, niscaya semua kita akan menjadi pemalas, tidak akan siap untuk mengisi kehidupan dengan kompetisi-kompetisi yang ada. Semangat beribadah akan semakin kurang. Apapun takdir kita,
Kalau diberitahu oleh Allah, pasti kita menjadi orang pemalas. Kalau ingat contoh dulu yang pernah kita sampaikan, kalau umpamanya ada seorang mahasiswa diberitahu takdirnya oleh Allah bahwa dia akan sukses selesai kuliah tepat waktu 4 tahun umpamanya, dan nilainya semuanya A. Tahu dia, Allah kasih tahu takdirnya itu. Kira-kira masih belajar enggak dia? Enggak. Takdirnya baik itu kan? Diberitahu oleh Allah, maka membuat dia akan hilang semangat belajar. Buat apa lagi belajar? Dapat A kok. Atau diberitahukan bahwa takdirnya takdir tidak baik, bahwa kamu tidak akan selesai sampai kapanpun. Kira-kira masih belajar enggak dia? Enggak juga. Jadi meskipun diberitahukan baik takdir itu untuk kita takdir baik atau yang buruk, kalaulah Allah beritahu, nggak akan ada semangat hidup kita. Buat apa lagi? Kalaulah seorang yang membuka usaha diberitahu oleh Allah, aman kamu, takdir kamu sukses, 1 tahun dagangan kamu lancar, laris semuanya. Kira-kira apakah masih dia akan sibuk mengisi waktunya untuk mengembangkan usahanya? Saya kira tidak, karena dia sudah tahu pasti bahwa tahun depan bisnisnya akan sukses. Sebaliknya, kalau diberitahu oleh Allah bahwa kamu tidak akan sukses dalam usaha ini, kira-kira masih berusaha enggak dia? Enggak juga. Oleh karena itu dirahasiakan takdir itu hikmah yang sangat luar biasa. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua kita dimudahkan untuk mendapatkan takdirnya. Maka bersyukurlah kepada Allah setiap kali kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Jangan-jangan memang takdirnya adalah surga. Tetapi kalau seandainya kita sudah dipersulit oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan, coba kalau dipersulit oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan itu, memohonlah kepada Allah agar senantiasa dimudahkan untuk beramal saleh. Karena hanya Allah yang tahu takdir kita, bahkan surga atau neraka. Tetapi sekali lagi, tidak boleh berpasrah diri, justru yang ada adalah i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua kita dimudahkan untuk mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan. Maka Nabi melarang untuk beralasankan kepada takdir untuk satu perbuatan yang kita lakukan berdasarkan kepada hadis yang di atas. Alasan yang berikutnya juga, anallah ta'ala amaral abda wa nahahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba dan juga telah melarangnya, memerintahkan untuk melakukan sesuatu dan melarang untuk melakukan sesuatu. Walam yukallifu illa ma yastati'. Dan Allah tidaklah membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apa yang dia sanggup itulah yang dibebankan oleh Allah. Tidak akan pernah Allah memerintahkan sesuatu yang hambanya tidak sanggup. Dan tidak pula Allah melarang sesuatu yang hambanya juga tidak sanggup. Illa ma yastati'. Semua itu adalah dalam kesanggupan. Karena Allah sendiri yang bilang, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Walau kana al-'abdu mujbaran 'alal fi'li lakana mukallafan bima la yastati'. Kalaulah hamba itu dipaksa untuk melakukan satu perbuatan seperti yang diyakini oleh orang Jabariyah yang kita jelaskan pada pagi kemarin, orang Jabariyah menganggap apa? Bahwa sesungguhnya kita ini mujbar. Kita ini dipaksa, kita ini bagaikan wayang yang diatur oleh dalangnya. Kemana tangan itu diarahkan oleh dalang, kesitulah tangan kita akan bergerak. Kemana kaki diarahkan oleh dalang, ke situ pula
kaki kita akan melangkah. Kalaulah memang hamba itu dipaksa untuk berbuat dengan cara seperti itu, lakana mukallafan bima la yastati'. Itu artinya hamba itu dibebankan kepada sesuatu yang mungkin dia tidak sanggup. Padahal Allah sendiri mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oleh karena itu, wa hadza batilun. Itu adalah keyakinan yang batil. Maka keyakinan Jabariyah itu keyakinan yang salah, keyakinan yang menyimpang, karena dengan keyakinan itu mereka menganggap bahwa manusia berarti dibebankan kepadanya perkara-perkara yang dia tidak sanggup. Tetapi ketika diberikan ikhtiar, ada kemampuan yang diberikan oleh Allah, ada iradah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berikhtiar, tinggal manusia yang memilih ikhtiarnya. Apakah dia memilih yang baik atau memilih yang buruk? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah nyata, telah terang mana yang baik dan mana yang buruk. Walizalika, oleh karena itulah, idza waqa'at minhul ma'siyah, apabila terjadi maksiat itu dari seseorang, bijahlin au nisyanin au ikrah, disebabkan oleh ketidaktahuannya, au nisyan atau karena lupa, au ikrah atau karena terpaksa, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya, li'annahu ma'zur, karena dia diberikan uzur. Ada uzurnya. Jadi kalau terjadilah maksiat itu karena ketidaktahuan atau karena lupa atau karena terpaksa, terjadi maksiat karena 3 sebab tadi itu, maka tidak dicatat sebagai dosa. Itu menandakan bahwa perbuatan maksiat jika dilakukan secara sadar karena pilihan sendiri, memang itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam takdir Allah, qadarullah, tetapi tidak boleh beralasankan kepada takdir atas perbuatan maksiat tadi, karena itu sudah menjadi pilihan dia. Kalau terlupa, oke. Ada seseorang makan makanan, ternyata makanan yang dia makan tadi tidak halal, tapi dia tidak tahu, mungkin ada kandungan babinya atau makanan itu dari bahan-bahan yang tidak halal. Enak-enaknya dia makan sate umpamanya, rupanya itu adalah dari babi. Sampai di rumah baru tahu, itu rupanya yang kamu makan tadi. Berdosakah dia? Tidak, karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu, udah tahu dia jangan dimakan tuh babi tuh. Terus saja dia enak nih katanya, makan aja dia terus. Atas ikhtiar dia. Berarti itu sudah satu perbuatan dosa yang dia tidak lagi beralasankan kepada takdir. Kalau lupa tadi, itulah takdir dia. Bisa beralasan karena di luar kesadaran dia. Jadi pada poin yang keempat ini, alasan untuk menolak apa yang dikatakan oleh Jabariyah, beralasankan kepada takdir, itu tidak bisa. Karena dengan demikian berarti Allah memaksa kita melakukan sesuatu yang mungkin saja kita tidak sanggup. Ada alasan yang lain bahwa sesungguhnya orang-orang yang beralasankan kepada takdir itu dalam meninggalkan kewajiban atau dalam melakukan maksiat, kalau seandainya ada seseorang yang mengambil hak dia tidak siap untuk menerima alasan takdir itu. Jadi orang-orang yang ingin beralasankan kepada takdir atas dosa yang dia lakukan, seandainya ada orang lain yang melakukan kesalahan terhadap diri dia tidak akan terima alasan takdir dalam perkara ini. Umpama ada seseorang yang kemalingan. Ada seseorang yang kemalingan. Lalu ketangkap malingnya. Lalu maling tadi beralasan kepada takdir. Jangan marah sama saya maling masuk rumah kamu, kan kena takdir. Bisa enggak dia menerima? Orang tadi bisa enggak menerima?
Tidak bisa. Kalau memang tidak bisa menerima untuk hak diri dia, kenapa dia beralasan kepada takdir untuk hak Allah? Seharusnya untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan hak Allah, kemaksiatan itu kan melanggar hak-hak Allah. Nah, kalau memang dia tidak bisa membawa alasan takdir untuk diri dia, kenapa dia bawa alasan takdir untuk hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi tidak akan ada di antara kita yang siap untuk menerima itu. Ada orang umpamanya sebelum korban dicuri hewan korbannya, lalu ketangkap yang mencurinya itu. Jangan azab saya ini kan mencuri karena takdir. Bisa enggak penitia menerima alasan takdir karena mencuri hewan kurban tadi? Enggak bisa. Berarti untuk alasan-alasan takdir kita enggak bisa menerima ketika berhubungan dengan hak-hak kita. Maka enggak bisa juga kita beralasan dengan takdir itu ketika berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang kemarin kita sampaikan apa yang terjadi pada Umar bin Al-Khattab ketika beliau menjadi khalifah, dibawa ke hadapan dia seorang pencuri, di mana pencuri itu mengatakan, mahlan ya Amirul Mukminin fa inna ma saraktu biqadarillah. Sebentar wahai Amirul Mukminin, tunggu dulu, sesungguhnya saya mencuri ini karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Umar, lalu Umar berkata, wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Kami pun sesungguhnya ketika memotong tangan kamu itu dikarenakan oleh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah kamu mencuri karena takdir, maka kami potong juga karena takdir. Oleh karena itu, perbuatan maksiat karena takdir nanti ketika diberikan balasan oleh Allah itu sesuatu yang memang juga sudah takdir, karena Allah sudah tahu bahwa dia akan mendapatkan alasan itu. Ini beberapa landasan ya, baik dari Al-Qur'an, hadis dan juga logika untuk memberikan satu kepastian dalam persoalan takdir. Maka dengan demikian masalah takdir memang sesuatu yang wajib kita yakini, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita dalam menjalani kehidupan itu diberikan ikhtiar, diberikan kemampuan untuk memilih kita mau melakukan ini atau tidak, mau melakukan kebaikan atau tidak. Ikhtiar itu yang harus selalu kita arahkan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika kita arahkan kemampuan kita untuk hal yang baik, niscaya Allah akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Kalau sudah dipersulit untuk melakukannya, kita hati-hati, jangan-jangan takdir kita memang adalah sesuatu yang buruk yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memohonlah kepada Allah untuk selalu diberikan kemudahan dan istiqamah di dalam berbuat amal saleh. Baik, ikhwati fillah, poin yang terakhir, apa buah dari beriman kepada takdir? Walil imani bil qadari thamaratun jalilah. Beriman kepada takdir itu memberikan atau memiliki thamarat jalilah. Buahnya apa? Apa yang akan kita dapatkan kalau kita beriman kepada takdir? Al-ula, yang pertama, al-i'timadu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala 'inda fi'lil asbab. Kita harus berpegang dan menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 'inda fi'lil asbab. Ketika kita melakukan satu sebab. Kalau kita mau sehat, ada ikhtiar kita. Ikhtiar kita diantaranya adalah berobat. Berobat itu namanya fi'lul asbab. Karena kita mau sehat, maka kita cari obat. Mencari dan meminum obat itu namanya al-akhzu bil asbab.
Ketika kita melakukan asbab itu, kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu la ya'tamidu 'ala sababi nafsi. Dengan arti kata, kita tidak mengandalkan sebab itu semata-mata sebab itu. Jadi kita tidak mengandalkan sebab itu, tapi yang kita andalkan adalah Allah. Kita tinggal al-akhdzu bil asbab. Li'anna kulla syai'in biqadarillah. Karena segala sesuatu itu terjadi karena takdir Allah. Jadi terjadi bukan karena asbab itu. Berapa banyak orang yang melakukan asbab yang sama tapi hasilnya berbeda. Maka al-i'timad 'ala Allah. Ini buah dari beriman kepada takdir. Apapun asbab yang sedang kita lakukan. Kalau mau sukses belajar, ya belajar, membaca, pergi ke pustaka, berdiskusi. Tapi jangan mengandalkan nanti kesuksesan kita itu dari apa yang kita lakukan. Tapi andalkan, minta kesuksesan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ketika mengandalkan kecerdasannya, besok ujian, malam dia menghafal, hafal dia semua pelajaran itu yang akan diuji besok itu. Cuma kena terlambat tidur, pas ujian sakit. Baru saja mulai ujian, pusing-pusing kepalanya, sehingga tidak ada satupun yang dia ingat. Kalau mengandalkan kecerdasan, tapi memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, andalkan Allah dalam segala hal. Kita tinggal melakukan asbab. Melakukan asbab itu semua adalah ibadah. Kalau seandainya kita ingin merubah kehidupan kita menuju ekonomi yang lebih baik, ambil asbabnya. Apa asbabnya? Usaha. Pilih kira-kira secara realistis usaha yang paling bagus kira-kira apa? Kaji itu. Oh, mungkin karena Pekanbaru ini masyarakatnya konsumtif semua, barangkali yang paling pas saya harus jualan nih. Kalau yang harus saya jual itu karena masyarakatnya konsumtif, kebanyakan itu adalah makanan. Jualan, mulai, buka, al-akhdzu bil asbab. Tapi jangan sekali-kali mengandalkan semata-mata kepada sebab untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Yang kita andalkan itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah karena takdir semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada poin yang pertama. Poin yang kedua, Allah yu'jibal mar'u bi nafsihi. Seseorang itu tidak boleh kagum dengan dirinya sendiri inda husuli muradih. Ketika dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi seseorang itu tidak boleh membanggakan dirinya, membanggakan kemampuannya ketika dia berhasil mendapatkan sesuatu. Li'anna husulahu ni'matun minallah. Karena berhasil mendapatkan sesuatu itu, sesuatu yang berhasil dia dapatkan tadi, itu ni'matun minallah. Bima qaddarahu min asbabil khair. Itu semua adalah nikmat Allah disebabkan oleh apa yang telah dia takdirkan dari asbab-asbab yang baik. Jadi tidak ada kita boleh untuk membanggakan diri kita sebagai seorang yang ahli dalam teori bangunan umpamanya. Berhasil dia menciptakan bangunan yang begitu megah. Lalu dia bangga dengan diri dia karena keberhasilan yang telah dia lakukan. Bagi umat Islam itu satu sikap yang salah. Kenapa demikian? Karena keberhasilannya itu sesungguhnya adalah datang dari Allah. Allah yang memang mentakdirkan dia bisa melakukan seperti itu. Allah yang telah memberikan nikmat itu. Sehingga yang harus dia lakukan justru adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika ada seorang yang anaknya sakit, lalu didatangkan kepadanya dokter ahli. Dia yang paling ahli di Riau nih, dipanggil dia datang ke rumah. Sehatlah anak itu setelah ditengok oleh dokter ahli tadi. Jangan sekali-kali memuji semata-mata yang dipuji adalah dokter ahli itu. Karena dia tidak akan sehat kalau seandainya Allah tidak menyehatkannya. Sehatnya bukan karena keahlian dokter, keahlian itu hanyalah asbab. Hanyalah asbab. Sebab yang memang Allah mudahkan untuk mendapatkan kesembuhan. Oleh karena itu, kalau seandainya dia memuji-muji dirinya, wa a'jabuhu bi nafsihi yunsihi syukra hadhihi ni'mah. Kalau dia hanya memuji-muji dirinya, itu akan membuat dia lupa untuk bersyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Jadi pada poin yang kedua, jangan sekali-kali membanggakan sesuatu yang berhasil dari pekerjaan kita dengan membanggakan dalam artian membuat kita menjadi lupa bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya yang harus kita ketahui, keberhasilan itu hanyalah datang dari Allah. Itulah sebabnya ketika Nabi Sulaiman dulu ketika diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengatur jin, mengatur angin dan lain sebagainya, jin itu semua menjadi bala tentaranya. Angin itu bisa dijadikan kendaraan. Dimintalah di antara mereka siapa yang bisa untuk memindahkan singgasana Balqis. Ada dari kelompok jin ifrit siap untuk memindahkannya dengan cepat. Kecepatannya itu qabla an taquma mim maqamik. Kalau dia berdiri belum duduk itu sudah singgasana sudah datang. Tapi ada yang lebih cepat lagi. Sanggup untuk memindahkan singgasana Balqis itu sekedip mata. Gini datang sampai sudah Balqis, istana. Ketika istana sudah sampai, apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Apakah dia membangga-banggakan dirinya? Nah, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan kemampuan itu. Allah yang memberikan kemampuan itu. Dan jauh berbeda di satu sisi ketika ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman, orang-orang yang merasa segala keberhasilan itu datang dari diri dia. Segala keberhasilan dianggap datang dari dia. Fir'aun menganggap kerajaan besarnya itu datang dari dia. Qarun menganggap kekayaan yang dia punya itu semata-mata karena dari dia. Yang terjadi apa? Semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu berimanlah kepada takdir dan serahkan semua kepada Allah. Setiap kali ada keberhasilan yang diraih, pujilah Allah karena sesungguhnya itu hanya bisa atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seahli apapun seseorang, sehebat apapun kemampuan seseorang, kalau Allah tidak mengizinkan berhasil, maka tidak akan pernah berhasil. Yang ketiga, buah dari beriman kepada takdir itu at-tuma'ninatu warrahatun nafsiyah. At-tuma'ninah, ada ketenangan jiwa. Ar-rahatun nafsiyah, nyaman rasa hidup ini, nyaman kita menjalani kehidupan ini bima yajri alaihi min aqdarillah. Disebabkan oleh apa yang berlaku itu semua adalah karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaqlaq bifawati mahbubi, maka tidak seharusnya seseorang itu merasa gelisah ketika kehilangan yang dia cintai. Au husuli makruh, atau terjadinya sesuatu yang dia tidak inginkan. Li'anna dzalika biqadarillah, karena sesungguhnya yang demikian itu sesungguhnya adalah disebabkan oleh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit
dan bumi. Wa huwa kainun la mahala. Takdir Allah itu pasti terjadi, tidak dapat tidak. La mahala. Tidak ada alasan untuk kita bisa menolaknya. Karena yang terjadi adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ketenangan jiwa kita. Karena kita berjalan keluar dari rumah kita pakai kendaraan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dalam perjalanan. Jalanilah kehidupan kita itu dengan menyerahkan diri kita kepada Allah dan kita akan tenang. Karena yang akan terjadi semua adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang ingin berniat jahat kepada diri kita, tenang. Karena tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkannya. Al-akhdzu bil asbab, iya. Maka polisi menganjurkan pakai helm katanya kan. Itu akhdzu bil asbab. Seandainya nanti terjadi, barangkali ada fungsi baik dari apa yang kita pakai. Taati rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Agar tidak terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan. Itu asbab. Dan kita menjalani dengan penuh ketenangan. Tidak ada yang perlu kita risaukan. Terjadi musibah berarti ada sesuatu yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menjalani kehidupan sesuai dengan aturan main yang diberikan oleh Allah dan Rasul, lalu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, serahkan kepada Allah. Berarti ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui musibah yang dialami. Karena tidak ada satupun Allah tidak menginginkan untuk menzalimi siapapun, maka dalam semua takdir Allah sesungguhnya di situ adalah ada kebaikan dan bukan ada keburukan. Buruk itu hanya dalam pandangan kita, bukan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya yang kita dapat adalah sesuatu yang tidak baik, kita bersabar. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, maka kita bersyukur. Disitulah sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasul? Ajaban li amril mu'min. Perkara orang mukmin ini memang mengagumkan. Kenapa mengagumkan? Inna amrahu kullahu khair. Karena sesungguhnya semua perkara orang mukmin itu semuanya baik. In asabathu sarra syakar. Kalau seandainya dia ditimpa oleh musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, syakar, maka dia akan bersyukur. Wa in asabathu darra, tapi kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang memudaratkan, yang tidak baik, sabar. Dia bersabar pula. Wa kana khairul lahu, dan itu adalah baik baginya. Jadi ini ada hadis, ada dalam lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Perkara orang mukmin itu sangat mengagumkan dan menakjubkan karena semua perkara mereka adalah baik. Jika yang dia alami adalah hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah. Tapi jika dia menghadapi sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi dia bersabar, wa kana dzalika khairul lahu, dan yang itu semuanya adalah baik baginya. Oleh karena itu kehidupan kita memang harus dihiasi oleh syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Yang baik untuk disyukuri, kemudian yang kurang menyenangkan untuk dihadapi secara sabar, dan itu bukti orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ini barangkali kajian kita yang melengkapi pembahasan yang berkaitan dengan perkara takdir. Berarti selesai sudah kita membahas 6 bentuk rukun iman yang wajib diyakini oleh orang-orang yang
beriman. Untuk kemudian nanti kita berpindah kepada al-martabatus tsalitsah, yaitu al-ihsan. Ini kan babnya adalah bab ma'rifatud din. Ma'rifatud din. Din itu iman, Islam, atau Islam, iman, ihsan. Islam dan iman itu sudah kita bahas, tinggal lagi perkara al-ihsan. Insyaallah kita sambung kajiannya pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk melaksanakan majelis-majelis ilmu seperti ini sebagai bukti bahwa kita cinta kepada agama kita, cinta kepada Rasul kita, dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Seandainya ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, ada seseorang berpendapat bahwa semua yang Allah takdirkan itu adalah dengan izinnya. Tapi tidak semua takdir Allah itu Allah ridhoi seperti itu. Semua takdir yang terjadi pada makhluknya itu Allah ridhoi. Yang saya tanyakan adalah apakah pendapat seperti itu benar Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul itu. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, bahkan di alam secara keseluruhan, itu terjadi atas takdir Allah. Kalau dikatakan atas takdir Allah berarti masyiatullah, berarti di situ ada kehendak Allah. Allah yang berkehendak, Allah juga yang mentakdirkan, Allah yang menciptakan. Apakah dalam semua yang terjadi itu nanti dicintai atau diridai oleh Allah? Tidak. Allah tidak meridai kekufuran. Allah tidak meridai kekufuran. Makanya ketika innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang bertakwa. Tetapi dalam ayat lain, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang mufsidin. Apa arti orang-orang yang mufsidin? Orang-orang yang melakukan kerusakan. Kerusakan agama, kerusakan lingkungan, kerusakan apa saja. Allah tidak mencintai mereka. Tapi apakah kerusakan itu terjadi atas takdir Allah? Kalau dikatakan semua terjadi atas takdir Allah, berarti itu terjadi karena kehendak Allah. Makanya ketika Allah mencintai kebaikan tapi membenci keburukan, maka diutus Rasul. Diutus oleh Allah Rasul untuk menyampaikan mana yang baik, mana yang buruk. Supaya manusia tidak lagi nanti bisa berhujjah. Kalau Rasul sudah menyampaikan ini baik, ini buruk, tahulah manusia ini baik, ini buruk. Sekarang dia tetap memilih keburukan. Dia memilih keburukan itu atas takdir Allah, seperti yang sudah kita jelaskan. Allah sudah berikan dia kemampuan, Allah sudah berikan dia kehendak. Cuma kehendak, kemampuan yang diberikan oleh Allah digunakan untuk melakukan yang tidak baik. Tapi Allah tidak mencintai itu, Allah tidak menyukai itu. Jadi ungkapan tadi dapat dibenarkan. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Enggak ada paksaan dalam agama, jangan dipaksa. Karena yang baik jelas, yang buruk sudah jelas. Berarti ada ikhtiar yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan manusia. Sekarang Allah sudah berikan kemampuan untuk berikhtiar. Maka kejarlah ikhtiar yang baik. Seandainya memang dia memilih untuk yang baik, maka insya Allah Allah juga akan memudahkan. Tapi ketika ada orang yang justru lebih memilih untuk berbuat dosa, juga Allah akan mudahkan. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua orang dimudahkan untuk mendapatkan apa yang sudah
apa yang sudah ditakdirkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada lagi? Ya, silakan. Mungkin sebentar lagi Ustaz terakhir nanti mengatakan begini Ustaz, bahwa semua yang datang dari Allah, semua kebaikan datang dari Allah dan keburukan adalah asalnya dari saya sendiri, gitu Ustaz. Berasal dari diri saya dan kebodohan saya sendiri. Itu maksud hubungannya dengan apa, gimana Ustaz? Iya. Takdir tadi. Kita tidak boleh menyandarkan keburukan itu datang dari Allah. Karena semua yang datang dari Allah adalah baik. Kullun biyadikal khair. Segala sesuatu di tanganmu adalah baik Allah. Ya Allah, segala sesuatu yang datang darimu adalah baik. Sehingga kita tidak boleh menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Seandainya ada hal-hal yang buruk yang kita alami, mungkin karena asbab kita, tetapi dikarenakan itu takdir Allah, bisa jadi ada sesuatu kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dalam perjalanan, kita pakai sepeda motor, sedikit agak pikiran kita entah kemana-mana. Tidak nampak oleh kita batu di depan. Tertabraklah oleh kita batu tadi dan kita jatuh. Siapa yang penyebab jatuh? Kenapa kita jatuh tadi? Karena kita menabrak batu. Kenapa kita tabrak batu? Karena pikiran entah kemana. Mungkin dia sedang menghadapi masalah, lalu dalam kendaraannya dia kurang emosionalnya sedang terganggu, lalu tidak nampak batu, terjatuh. Jangan sandarkan jatuh tadi kepada Allah, tetapi takdir jatuh tadi, jangan-jangan ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah. Ternyata ketika dia jatuh ke samping, ada truk besar yang di depan yang sopirnya kayak orang mabuk, yang kalau dia tidak jatuh mungkin dia akan ditabrak oleh mobil tadi. Sekarang mana yang mau? Jatuh lalu lecet sikit atau mati tabrak truk? Mana yang mau? Lecet sikit, biarlah lecet tapi sikit, daripada ditabrak truk mati. Jadi bisa saja ketika diberikan satu musibah kecil oleh Allah untuk menghindarkan kita dari musibah besar. Kita anggap itu tidak baik, tapi ternyata ada kebaikan. Saya ingat dulu contoh, sering juga saya angkat contoh itu, ketika ada seorang penumpang pesawat yang terlambat kan karena macet, dia dari Bandung waktu itu, ngomel-ngomel dia, kok macet ini terlambat, sampai di bandara Soekarno-Hatta ternyata pesawat sudah terbang. Dia merasa kesal karena keadaan macet. Macet tuh takdir enggak tuh? Tapi jangan marah-marah sama Allah, ngapa Allah ini takdirkan macet-macet gini. Enggak boleh. Enggak lama setelah itu, dengarlah berita kalau pesawat yang tadi itu jatuh. Apa katanya? Untung tadi macet. Untung tadi macet sehingga saya tidak ada di pesawat itu. Kalau tidak, berarti saya ikut mati. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang perlu kita kesalkan. Oleh karena itu, seandainya terjadi hal yang tidak baik, kita kembalikan ke diri kita. Bukan serahkan kepada Allah. Karena pasti ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu yang baik itu adalah karena Allah, tapi yang buruk famin nafsi, itu dari diri saya sendiri, agar kita koreksi sikap-sikap kita sehingga itu terjadi untuk tidak diulang lagi. Dan jangan serahkan atau sandarkan keburukan itu kepada Allah, karena segala sesuatu dari Allah itu adalah baik. Wallahu a'lam.
Baik, kalau tidak ada lagi, saya kira cukup sampai di sini kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Semoga majelis ini bisa menjadi saksi atas kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara